Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, pada GU minggu lalu yang berjudul Jokowi keliling negeri, Banteng kok nggak happy, dan juga GU Dialog bersama Bang Ade Armando yang berjudul Setuju Jokowi keliling Indonesia dengan simbol PSI, UKI versus Ade Armando, saya sudah mengangkat diskusi perihal rencana Pak Jokowi keliling Indonesia. Pada GU episode Jokowi keliling negeri, Banteng kok nggak happy, saya menjelaskan perihal sudah pulihnya kesehatan Pak Jokowi dan rencana beliau untuk menyapa rakyat. Kali ini sebagai rakyat biasa, teman-teman. Dan NTT adalah pilihan pertama untuk dikunjungin. Sementara pada episode Setuju Jokowi keliling Indonesia dengan simbol PSI, UKI versus Ade Armando. Saya dan Bang Ade Armando setuju pada satu hal, namun tidak setuju pada hal lain. Setuju dalam hal Pak Jokowi keliling Indonesia menyapa rakyat dan membawa panji PSI, tidak setuju dalam hal timingnya, kapan Pak Jokowi sebaiknya menyapa rakyat sambil membawa simbol-simbol PSI. Saya setuju bahwa tidak ada masalah dengan Pak Jokowi membawa simbol PSI berkeliling Indonesia, berbarengan dengan kerja-kerja internal PSI menguatkan struktur di akar, di lapisan terbawah masyarakat, sesuai dengan arahan Pak Jokowi. Sementara Bang Ade setuju bahwa kerja internal ini yang ditunaikan dulu, baru nanti setelah resmi menjadi bagian dari PSI, Pak Jokowi turun bersama PSI. Ini nggak ada benar atau salah dalam diskusi saya dengan Bang Ade. Ini cuma soal perspektif, dan dari perspektif tersebut lahir subjektivitas. Dan nggak ada yang salah dengan subjektivitas, asalkan disampaikan dengan cara beradab, ya seperti perdebatan tipis-tipis saya dengan Bang Ade. Nah, teman-teman, sekarang ada kabar terbaru soal rencana Pak Jokowi keliling Indonesia, yaitu pertama, Pak Jokowi akan berkeliling Indonesia memenuhi undangan di daerah-daerah yang selama ini urung dipenuhi karena beliau sedang dalam kondisi pemulihan kesehatan. Memang sepertinya Pak Jokowi ini sudah alamiahnya ya, bahwa beliau itu grassroots banget. Seorang kawan yang merupakan lingkaran dekat Pak Jokowi mengatakan justru undangan dari akar rumput inilah yang menjadi obat bagi kesembuhan Pak Jokowi. Kedua, Pak Jokowi akan berkeliling Indonesia bersama PSI dan relawan. Nah, ini poin yang rame banget dibahas. Dalam keterangannya kepada wartawan, Pak Jokowi sudah terang benderang ya mengatakan bahwa kunjungan Pak Jokowi kali ini adalah untuk memenuhi undangan masyarakat sekaligus menemui pengurus PSI di daerah. Kata Pak Jokowi, insya Allah akan kunjungi juga struktur PSI di wilayah. Publik merespon dengan beragam ya teman-teman ya. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno, menilai langkah Presiden ke-7 RI tersebut, Pak Joko Widodo, yang berencana melakukan safari ke berbagai wilayah di Indonesia, merupakan strategi taktis untuk merawat loyalitas basis massa setianya. Kata Mas Adi, banyak yang menduga safari politik Jokowi ini bagian dari mengamplifikasi kekuatan politik Jokowi kembali pasca tak lagi jadi presiden. Tentu tujuannya untuk ya bisa saja mendongkrak suara PSI dan semakin meningkatkan bargain politik untuk Gibran di 2029. Ada juga dari kelompok relawan yaitu BRN, Relawan Brigade Rakyat Nusantara. Ketua Umum BRN Bang Rally Reagan menegaskan agenda Pak Jokowi murni untuk membantu penguatan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), bukan berkaitan dengan langkah politik Gibran. Kata Mas Rally begini, nggak ada kaitannya dengan Gibran ya. Ini pure untuk PSI. Bagaimana memperkuat PSI, calon DPR RI, DPRD tingkat kabupaten, kota dan provinsi, kata Mas Rally usai menemui Pak Jokowi langsung di Solo. Teman-teman, bahwa Pak Jokowi akan bekerja untuk kesuksesan PSI sebetulnya bukan hal baru. Saya ingin ingatkan kita kepada komitmen Rakernas PSI tahun 2026 di Makassar. Di sana Pak Jokowi sudah secara gamblang
terang-terangan bahwa beliau akan bekerja keras, bekerja habis-habisan, dan bekerja mati-matian untuk PSI. Sudahlah, kita jujur-jujuran aja. Bahwa faktanya PSI adalah Pak Jokowi, dan Pak Jokowi adalah PSI. Pengumuman bergabungnya Pak Jokowi ke PSI itu tinggal nunggu waktu aja. Jubir PSI Bang Bestari Barus pernah mengatakan bahwa serangkaian kunjungan Pak Jokowi nanti salah satunya akan menandai diumumkannya Pak Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina PSI. Ada yang bilang Pak Jokowi curi start kampanyein PSI. Teman-teman, jelas apa yang dilakukan Pak Jokowi bareng PSI itu bukan kampanye. Pak Jokowi sedang mengajarkan anak-anak PSI untuk membangun koneksi emosional dengan rakyat. Dan ini bukan kampanye. Kampanye itu punya definisi yang ajak, yang diatur undang-undang. Seperti misalnya, ada ajakan memilih dengan jargon-jargon tertentu. Justru salah dong, kalau parpol, pemimpin, calon pemimpin, wakil rakyat, dan calon wakil rakyat di masa depan terutama, hanya menyapa rakyat 5 tahun sekali, lalu bagikan amplop. Apa yang menjadi nilai bagi kerja-kerja Pak Jokowi yang barusan itu sudah saya lakukan bersama kawan-kawan struktur PSI di daerah. Contohnya dengan DPD PSI Jakarta Selatan. Silakan teman-teman simak video ini. Jadi kami baru saja menjalankan apa yang sudah diinstruksikan oleh Ketua Umum kami, yaitu Mas Kaisang Pangarep, yang juga merupakan arahan dari Pak Jokowi sendiri untuk mengetuk pintu warga, untuk bersalaman dengan warga, untuk merasakan bau keringat warga. Jadi di sini kami bukan hanya bercengkrama, ngobrol-ngobrol, tapi kami menjadikan mereka bagian dari anggota PSI. Dan per hari ini sudah ada 1.000 orang yang bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia hanya di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan sendiri. Dan ini bergerak secara masif, secara nasional. Terima kasih. Jadi keliru kalau menularkan semangat Jokowisme ini dilakukan cuma 5 tahun sekali. Keliru kalau hadirnya Pak Jokowi ke PSI itu cuma soal keuntungan elektoral buat PSI yang didapat dari nama besar Pak Jokowi. Pak Jokowi pernah mengatakan kepada kader-kader PSI bahwa politik itu harus membawa kebaikan. Pak Jokowi mengajarkan nggak boleh ada jarak antara parpol dengan rakyat. Dan menjadikan Pak Jokowi yang 2 kali menang Pilwalkot, 1 kali menang Pilgub, dan 2 kali menang Pilpres sebagai patron politik, terutama patron politik PSI, itu berarti PSI harus meneladani kerja-kerja baik Pak Jokowi. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.